Ya sudah, kita coba tetap ada perlawanan untuk kita secara hukum sudah membuat perlawanan eksekusi secara hukum ya. Kita sekarang masih sidang di Pengadilan Negeri Klaten. Dasarnya perlawanan eksekusi karena mau dilaksanakan. Putusan eksekusinya tahun berapa? Putusan eksekusinya 2000 Desember kemarin. Ya. Desember 2022. Jadi makanya kalau bisa kami minta kepada Pengadilan Negeri Klaten untuk menunda eksekusi ini ya. Tidak ada tukar guling Karena ada perlawanan eksekusi gitu. Yang melatari dari kasus ini mungkin kalau sedikit banyak Ya. tadi disebutkan ada tukar guling, tapi ternyata yang Tidak tanah ada. yang ditukar itu tidak ada. Ya, Tidak ada. makanya ini awalnya ya tukar guling terus kemudian tapi sertifikat masih kita bawa, sertifikat asli belum masih terjadi kita, tukar guling. belum terjadi tukar guling. Tanah yang dijanjikan untuk ditukar itu juga kas belum desa. ada. Kas desa tapi kita ya belum tahu. Berarti ini siapa melawan siapa? Jadi ini Pak Slamet dari pemerintahan desa dengan ahli waris. Pak, Karena Pak Slamet berarti ada ini dalam- tukar guling itu wacana atau sudah terjadi? Ya sekarang wacana. Berarti kan baru wacana, Baru Pak. usulan itu Baru usulan kan? Ya. Lah tapi kenapa masih Saya itu penerbangan namanya klik? kan penyerobotan. Makanya kita masih ada kelemahan di situ. Masih ada kelemahan. Nah sekarang sertifikat masih atas nama kita gimana? Tukar gulingnya. Sudah dipastikan ke BPN tidak ada penggandaan sertifikat, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Masih sah milik Pak Slamet Siswodiharjo. BPN juga masih mengakui atas nama Pak Slamet Siswodiharjo. Kayak sebelumnya Sudah, waktu di BPN itu sudah ditemukan dan BPN menyatakan kalau tanah itu masih sah milik Pak Slamet Siswodiharjo. Alasannya Mereka itu untuk memaksa pajaknya itu sampai sekarang tuh masih kita yang pajaki. Masih bayar. alasan tukar guling itu apa, Mbak? Dari pihak desa? Yaitu pemaksaan itu. Usulan itu baru usulan. Belum apa terjadi gitu? tukar guling. Berarti belum ada kesepakatan sama sekali? Belum ada, itu tidak ada. luas berapa, Mbak? 2.500. Kalau kita misalnya sudah ada tukar guling, tidak mungkin kita sampai menguasai ini. Nah, karena kita masih merasa ini masih hak Pak Slamet Siswodiharjo, ya kita masih bertahan. Mbak, lah terus alasan pemerintah desa mengklaim bahwa ini tanah dasar dia? Tidak ada dasarnya, intinya ya itu. Karena putusan pengadilan itu. Putusan pengadilan itu kan ngawur itu loh, Pak. Makanya setelah ini nanti coba kita juga pengadilan juga kita laporkan nanti ke pengawas hakim, dan yang kedua adalah ke KY ya. Pengadilan Klaten dilaporkan. Iya. Ini nanti harus kita lanjutkan ya, Pak. Pak, tanah ini sudah dikuasai desa sejak tahun berapa? Tahun kapan? Itu 68. Waktu itu katanya mau pinjam dari waktu Pak Lurah dulu itu bilangnya pinjam. Nek nggak mau, Pak Slamet katanya mau bilang PKI. Ya waktu itu kan Bapak takut ya diam. Tapi hanya dipinjam waktu itu cuma depan, belakang masih di cara Bapak. Ini cerita dari Bapak saya. Terus Bapak saya udah minta itu dari tahun 70. Itu katanya nanti Pak dijoli, cuma bilangnya gitu, nanti dijoli. Realisasinya Nggak ada sampai tahun 80 sampai 90 itu kita tetap Bapak saya itu minta, tapi tidak ada realisasi. Hanya diapusi toh sama Pemda yang diterima. Tidak ada kompensasi sama sekali. Dan waktu itu Bapak saya ketika masih hidup itu kita sudah laporkan penyerobotan, tapi dari pihak kepolisian itu kayaknya tidak menanggapi karena ada di belakangnya itu entah siapa, saya tidak tahu, intinya dimentahkan seperti itu. Karena kita punya bukti sertifikat. Katanya pernah juga sempat ada anggaran pemerintah kabupaten yang digunakan untuk membangun tanah ini ya? Iya, katanya itu. Terus kemarin itu ada lagi, saya hanya mendengar itu katanya APBD juga sudah turun 2022 ini. Makanya kan dari pihak desa ataupun Pemda itu segera minta ini
tidak apa. Kalau saya bagi ahli waris intinya kan nyerobot, menurut saya nyerobot. Mbak, tidak ada kompensasi apapun? Tidak ada sama sekali. Tapi disuruh membayar pajak? Saya membayar pajak tiap tahun. Berapa ada besarannya? Sekitar berapa, 200 sampai 300-an. Tapi saya tetap mempertahankan hak saya. Ini sertifikat asli. Ini Mbak, agak mundur, Mbak. Dan ini masih saya. Ya. Agak mundur mana, Mbak? Biar gambarnya bagus. Ini yang asli. Ini Atas nama Pak Slamet Siswa Suharjo. Suharjo. Siswa Suharjo. Ini yang kena ini alat bukti yang sah. Yang terakhir ini tahun 2002 PBB. ya. Ini saya sudah bayar juga. Ya ini belum pernah berubah. Ini juga masih ada, ini loh. Masih sakti. Dilihat teman-teman wartawan, tidak disebutkan di dalamnya. Ini yang putusan kasasi tidak disebutkan di dalamnya. Pengesahan tukar guling kedua hanya ditetapkan objek kedua ini miliknya pemerintah desa. Ketiga, pensertifikat itu dikatakan melawan hukum. Itu tidak melawan hukum. Ketiga, subjek pertama tidak diatasnamakan pada Pak Slamet Siswa. Jadi tidak ada tukar guling di situ. Tidak disahkan juga dalam putusan pengadilan. Baik itu pengadilan tingkat pertama yang dibatalkan tingkat kedua oleh PT, kemudian kasasi dimenangkan tapi tidak disebutkan, tidak disahkan tukar gulingnya. Kedua, hasil tukar guling yang harusnya kas desa itu miliknya Pak Slamet, tapi di situ masih milik kas desa. Jadi desa punya dua, satu yang hasil tukar guling, kedua miliknya Pak Slamet menjadi sana. Nah sekarang yang kita tanyakan, ijolnya dari Pak Slamet ini kalau secara hukum ada, di putusan tidak ada. Ini cacat hukum. Kalau dua-duanya ada namanya apa? Itu jadi milik pemerintah desa. Berarti ada perampasan. Itu. Coba kalau ini suruh baca, nanti PN suruh baca. Dia bisa eksekusi, suruh baca dulu, harusnya dia baca. Bisa dieksekusi enggak? Karena yang satu itu belum dinyatakan miliknya Pak Siswa. Masih atas nama pemerintah desa. Ini sudah kita baca. Di sini masih milik desa Troyo. Ini dia sebutkan di sini. Mohon ini disut. Penggugat adalah pemilih yang sah. Ini di bold. Yang sah atas nomor 50 persil ini yang digarap dulu Pak Slamet. Tapi masih diakui di sana, di sini masih diakui milik desa. Di dalam kedua punya Pak Slamet diterangkan di sini. 55 ini dibatalkan dalam putusan, tidak mempunyai kuat hukum, tetapi ini di sini mengabulkan nih. Di sini tidak ada putusan yang menyatakan tukar guling tahun 58 dengan siapa tidak disebutkan. Hanya disebutkan yang dilakukan pensertifikatan Pak Slamet ini melawan hukum. Ya tidak melawan hukum, itu letternya masih sama, punya dia, barangnya juga sama, sah secara hukum. Di sini menghukum tergugat ini untuk menyerahkan. Lah yang punyanya desa tidak dicantumkan di sini, diserahkan kepada Pak Slamet, tidak masih utuh atas nama desa. Terus ijolen yang kita lawan itu. Tapi kalau pendoliman misalnya itu dijolim mau Mbak? Ya nggak mau, yang nggak mau kan tidak disahkan kok. Tidak sesuai sesuai kan tidak disahkan, tukar guling itu tidak disahkan dalam putusan. Baik dari tingkat PN sampai dengan tingkat PK tidak disahkan tukar gulingnya. Iya Mas. Kedua, subjek tukar guling itu tidak disebutkan di sini sebagai hasil tukar guling dilimpahkan kepada Pak Slamet, disahkan. Tidak ada. Semua diakui milik desa di sini. Kalau punya panjenengan misalkan untuk tukar guling, kemudian jenengan sudah bukan sing tukar, pihak sing ditukar tadi tidak dilakukan jenengan. Berarti jenengan harus lagu apa-apa. Gelem enggak kira-kira? Tidak mau. Nah, itulah yang terjadi dalam putusan ini. Makanya Pak Dobates tetap melawan eksekusi ini bersama kami. Nanti kita tunjukkan sebelum eksekusi dibacakan. PN suruh baca dulu Pak, baca dulu PN. Putusannya sudah baca belum? Dari
dari PN sampai dengan putusan PK. Ada enggak di situ ditetapkan tadi? 1, masalah pengesahan tukar guling. 2, hasil tukang guling itu diserahkan tidak di sini sesuai dengan putusan. Karena itu masih punyanya Bondodeso. Kalau untuk bisa menjadi masalah harus ada dari Mendagri, harus ada dari gubernur. Bisakah mereka tanpa ada putusan ini untuk bisa mensertifikatkan? Nggak bisa, pasti ditolak. Terus barangnya bapak hilang, siapa sih ngijoli? Perampok. Ya ada yang ngijoli di sini. Suruh baca nanti teman-teman, kita kopikan. Kita mulai dan kita kosongkan. Kepada bapak-bapak aparat pengamanan, kami mohon bantuannya untuk mengamankan objek eksekusi yang akan dilaksanakan. Demikian pembacaan. Putusan pengadilan negeri bahwa yang berhak untuk menguasai dan memiliki objek eksekusi adalah pemerintah Desa Teloyo. Luas berapa Bu ini Bu? Luasnya saya nggak akan. Kapan? Putusannya itu keluar bulan PK-nya ya. Terakhir PK itu sekitar bulan November 2022. Sudah inkrah. Kemudian sudah kita beritahukan kepada masing-masing. Inkrah. Sudah inkrah. Bahkan untuk perlawanan juga sudah ada putusannya, meskipun mengajukan lagi karena sudah ada putusan PK, sudah ada kepastian hukum bahwa siapa yang berwenang sudah kita laksanakan. Bu, kalau dasar pengadilan menetapkan bahwa ini tanah desa itu sudah apa Bu ada dasarnya? proses perkara dimulai dari tahun 2021, kemudian 2021 putusan pengadilan negeri menyatakan pemerintah Desa Teloyo berhak untuk penguasaan objek eksekusi. Kemudian banding, ternyata putusan dinyatakan yang menang adalah pihak warga, simulasi dan kawan-kawan. Tapi kemudian ada proses kasasi menguatkan putusan PN, kemudian ada PK juga menguatkan putusan PN. Dasarnya apa Bu? Dasar dari pengadilan menetapkan bahwa ini tanah hak. Sudah ada proses pemeriksaan. Iya. Sudah ada Dasarnya. pembuktian. Apa Bu? Iya, Sudah apa pembuktiannya? ada gugatan. Iya. Awalnya kan gugatan kan pemerintah desa yang mengajukan gugatan atas waktu itu masih Pak Slamet ya. Iya. Pak Slamet, kemudian putusan PN menyatakan berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang diajukan kepada kami telah dipertimbangkan bahwa proses tukar guling yang dilakukan pemerintah desa di tahun, kalau saya ingat tahun 68 itu sudah memenuhi syarat. Pihak warga Pak Slamet pun juga sudah menerima ganti lahan, bahkan sudah dikerjakan juga. Tapi kemudian baru ke tahun 2000, sekitar tahun 2019 telah dipermasalahkan dan gugatannya masuk tahun 2021. Sudah kita periksa, sudah kita putus dan proses hukum semuanya sudah selesai. Tadi ditanyakan kami-nya itu gimana? Karena Waris belum dilakukan sama sekali. Sudah. Di daerah mana? Di daerah Teloyo juga. Cuma daerahnya mana itu ada di pembuktian ya, saya nggak hafal. Ya, sudah bahkan luasnya lebih luas daripada yang di sini. Masih di daerah Desa Teloyo. Masih sudah digarap sebenarnya. Sudah digarap. Yang tukar guling itu? Pak Slamet. Enggak, yang ditukar. Yang ditukar kas desa, tanah kas desa. Tapi belum dibalik nama untuk Pak Slamet. Saya tuh kok lupa ya, karena itu sudah 2 atau 3 tahun yang lalu. Mungkin lengkapnya nanti ke kantor aja lah ya. Rencananya untuk apa Bu? Kita kembalikan, terserah kepada pemerintah desa, kita kembalikan kepada yang berhak. Oh
Bu, berarti status Bondo Deso yang untuk tukar guling itu saat ini statusnya sudah atas nama Pak Camat atau masih milik desa? Yang jelas sudah diserahkan dari pemerintah desa. Ya. Mengenai atas nama, saya takutnya lupa, salah ya. Ya, nanti selengkapnya mendingan ke kantor saja. Nanti dibuka berkasnya, ada rumah saya. Ya. Terima kasih Bu.